materi yang harus kita dalami bersama-sama karena tidak ada yang mengulang, tidak ada yang remedial ya. Biasanya kalau KMD itu ada karena ada surat penugasan yang bersangkutan sudah KMD, kepala sekolah menugaskan lagi. Jadi akhirnya KMD 2 kali. Bahkan ada yang KPL, ini lambang KPL kan, ini manik kayu namanya. Manik kayu ini saya 4 itu doktornya, profesornya KPL, profesornya pramuka. Kalau pendidikan ini pendidikan doktor KPL ya, ini tingkatan tertinggi di pramuka. Jadi kakak tak pakai apa-apa, pakai gabungan ini aja orang tahu, oh kakak itu KPL. Bagaimana kalau yang KPD? KPD 3. KMD berarti 1 ya, tapi jarang dipakai. Kakak-kakak yang KMD mau pakai manik kayu dan lambangnya satu kayu ini sebetulnya ada, tapi Kak Thomas duanya rata-rata yang KPL. Ini ada nomornya Kak, dari nasional ini nomor 121. Berarti saya orang ke 121 di tahun 2016 pada waktu manik kayu pertama dibagikan. Kemudian ini Kak, ini namanya pita mahir. Pita mahir ini nanti kalau kakak sudah KMD, kemudian sudah KPD, KPL, KPL, KMD, KML ya, kakak akan menggunakan ini dan ini harus ada pengukuhannya. Ya, kakak akan dikukuhkan dengan menggunakan ini. Saya mahirnya ini di sini warnanya kuning. Apa itu Kak? SGTD. Tegak beda ya. Saya kuning. Kalau kakak penggalang, kakak warnanya merah. Kalau kakak siaga, mahirnya kakak memilih mahir siaga, maka warnanya hijau. Ya. Untuk penegak dan Padega itu sebetulnya ada beda warna. Saya ini di sini ditanya saya penegak, karena pada waktu dulu tidak ada perubahan untuk tegak beda itu satu kemahiran, gitu ya. Kalau sekarang sudah dipisah antara tegak dan beda itu berbeda ditanya. Apalagi ini ya kayak ini nama ya, kita semua bisa pakai. Kemudian ini tanda penghargaan orang dewasa namanya TPOD, tanda penghargaan orang dewasa. Dan ini kuning, ini lambang dari KPL. Dia udah lulus KPL. Jadi kalau saya berada di depan kakak-kakak, misalnya kakak tidak kenal, tapi kakak itu KPL, gitu ya. Ini lambang KPL. Kakak-kakak sebagai kamadikus itu ada hijau, kalau tidak salah ya. Saya lihat waktu kita mengukuhkan di Unila ya, rektor Unila itu menggunakan hijau, bukan siaga, tapi memang kamadikus itu hijau. Kakak-kakak kan kamadikus ya, dan dipakai hijau. Dan ini tidak, kalau yang hijau itu kakak-kakak bisa pakai otomatis ya, jadi tidak perlu kursus. Kemudian yang ini panjang tadi ya. Yang ini pakaian harian. Jadi kalau ada yang berantai-rantai yang banyak itu pakaian upacara. Kalau pakaian harian cukup dengan kode warna saja. Pramuka itu luar biasa ya, sampai sekecil-kecil ini diatur begitu ya, luar biasa pramuka. Hari ini saya akan bercerita tentang organisasi, administrasi, gudeg dan satuan. Ya, tujuannya untuk memahami struktur organisasi gudeg, menyimulasikan penyusunan organisasi satuan, menyimulasikan pengelolaan administrasi satuan yang efektif dan efisien.
Jadi kakak-kakak sebagai kepala sekolah nanti KR Diana mana KR Diana? KR Diana dan Kak Junaidi itu sudah bintang asesor akreditasi gudang. Saya juga kemarin sama Kak Diana. Tapi saya wakil dari keluarga. Yang wakil dari keluarga itu Kak Diana dan Kak Junaidi. Nanti beliau itu akan keliling ke sekolah-sekolah kakak untuk mengakreditasi gugus depan kakak. Ya, ini terkait dengan ketertiban administrasi ini. Baik. Wah, pengertian administrasi ini tidak perlu ya. Ini terlalu teoritis gitu ya. Tapi boleh kakak kalau ingin memotong. Tapi tidak jelas juga yang warna hijau ya. Silakan. Nah, ini gudeg. Ini kalau gudeg lengkap itu seperti kalau Unila itu gudeg tidak lengkap namanya, ya. Kalau gudeg lengkap itu seperti Al-Kausar mungkin ya. Al-Kausar sudah ada perguruan tinggi? Belum ya, berarti belum lengkap. Jadi kalau gudeg lengkap itu terdiri dari semuanya ada. Semuanya ada. Global Madani sudah lengkap kelihatannya ya. Global Madani sudah ada perguruan tingginya. Jadi itu gudeg lengkap ini kita bilang. Tapi kalau sepenggal atau sebagian atau di sekolah kakak dua, ada siaga, ada penggalang. Itu gudeg tidak lengkap ya. Ya. Kemudian ini, tapi ini terkepas tidak benar ya. Yang di atas benar. Perlindungan siaga itu ada 3 sampai 4 baru. Sampai 4 baru, 18 sampai 24 orang. Kemudian pasukan penggalang, kalau penggalang memiliki regu sekitar 4 regu, maka dia disebut pasukan. Kemudian kalau ambalan, ya, ambalan memiliki sangga-sangga, ya, 4 sangga, 16 sampai 30 orang. Kemudian Racana itu memiliki sangga kerja biasanya. Sangga kerja itu 30 orang. Satu racana bisa 30 orang. Kalau di Universitas Lampung itu ada 2 racana.